سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir masih akan melanjutkan pembacaan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-12. Contoh kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kisahnya yang nomor ke-7, kisah Sayyidina Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu menolak untuk pulang bersama ayahnya. Pada masa jahiliyah, Sayyidina Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu berpergian bersama ibunya ke tempat bibinya. Di tengah perjalanan, mereka dirampok dan diserang oleh kabilah Bani Qais. Lalu mereka ditawan dan dibawa ke pasar Makkah untuk dijual sebagai budak. Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu dibeli oleh Sayyidina Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu untuk dihadiahkan kepada bibinya, yaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu dihadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkhidmat kepada beliau. Ayah Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu sangat bersedih karena berpisah dengan Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu. Kesedihan itu wajar karena fitrah seorang ayah menyayangi anaknya. Karena perpisahan tersebut, ayahnya sering menangis dan membaca syair yang ringkasnya bermakna kurang lebih demikian. Aku menangis karena selalu mengingat Zaid, anakku. Apakah dia masih hidup? Sungguh aku tak tahu. Sehingga ada harapan bagiku untuk bertemu, atau dia telah mati meninggalkanku. Demi Allah, sungguh aku pun tak tahu apakah Zaid mati di tanah lembut atau terdampar di sebuah bukit tinggi. Andai aku tahu apakah seumur hidupku ini engkau akan kembali atau selamanya pergi. Di seluruh dunia, puncak tujuanku adalah kembalinya dirimu. Setiap kali matahari terbit, yang kuingat hanyalah kamu. Begitupun saat hujan turun dari mendung, yang kuingat hanya engkau. Jika angin datang, ia pun membangkitkan ingatanku kepadamu. Wahai kekhawatiranku dan pikiranku yang begitu panjang, perjalananmu dan pencarianku demikian membentang. Berusaha ke seluruh penjuru dunia untuk melanglang. Semoga dengan kecepatan unta ini aku menemukan dirimu seorang. Dan untuk mengelilingi dunia ini, aku pun tak kenal lelah. Meski unta ini mungkin akan payah berjalan dan kian payah, namun sedikit pun aku tidak akan menyerah pasrah. Untuk mencari dirimu, seluruh waktu hidupku tercurah. Ya, jika kematianku tiba, itu bukanlah masalah bagiku, karena kematian akan membinasakan segala sesuatu. Walaupun setiap orang panjang angan-angannya selalu, namun seandainya maut kelak merenggut jidiku, kepada fulan dan fulan akan kusampaikan pesanku, atau kepada keluarga dan anak cucuku untuk tetap mencari dirimu. Ayah Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu sering membaca syair tersebut sambil menangis mencari anaknya. Kebetulan ada beberapa orang kaumnya yang pergi haji ke Mekah. Mereka mengenali Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu. Kemudian mereka memberitahukan kepada Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu keadaan ayahnya, memperdengarkan bait-bait syairnya dan kesedihan yang diderita karena berpisah dengannya. Kabar itu diterima oleh Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu, lalu ia membalasnya dengan 3 bait syair. Aku berada di Mekah dalam keadaan sentosa. Janganlah engkau risau dan berduka. Aku menjadi budak orang yang mulia. Orang-orang pun menyampaikan kabar baik Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu serta syair yang dilantunkan olehnya kepada ayahnya dan memberitahukan di mana Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu tinggal. Ayah dan pamannya segera menyiapkan uang tebusan dengan niat akan membebaskan Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu. Mereka pergi ke Mekah. Setelah dipastikan keberadaannya, mereka tiba di tempat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Mereka berkata kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Bani Hashim, wahai orang yang menjadi pimpinan kaumnya, engkau tinggal di tanah haram dan tetangga Baitullah. Engkau membebaskan tawanan dan memberi makan orang-orang lapar. Kami tiba di hadapanmu untuk meminta anak kami yang tinggal di sini. Kasihanilah kami dan terimalah tebusan ini. Bebaskanlah dia. Bahkan jika Tuhan menghendaki, saya siap memberi uang tebusan yang lebih banyak dari ini." Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyahut, "Ada apa ini?" Mereka menjawab, "Sebenarnya kami datang untuk meminta Zaid kembali." Beliau menjawab, "Oh, itu maksudnya." Mereka berkata, "Ya, hanya itulah maksud kedatangan kami." Jawab baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Panggillah dan tanyakan kepadanya. Jika ia mau pergi bersamamu, maka tebusan itu hadiah untukmu. Dan jika tidak mau pergi bersamamu, aku tidak dapat memaksanya, karena ia sendiri tidak mau." Jawab mereka, "Sungguh engkau telah berbuat baik kepada kami setuju dengan senang hati." Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu pun dipanggil. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu mengenal mereka?" Jawabnya, "Ya, ini ayahku dan ini pamanku." Sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Engkau sudah mengetahui keadaanku, sekarang terserah kepadamu. Jika kamu suka tinggal bersamaku, maka tinggallah bersamaku. Jika ingin pergi bersama mereka, itu pun aku izinkan." Jawab Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu, "Wahai Tuhan, aku lebih suka tinggal bersamamu, tidak dengan yang lain. Bagiku engkau adalah pengganti ayah juga sebagai pengganti pamanku." Ayah dan pamannya berkata, "Wahai Zaid, apakah kamu lebih suka menjadi hamba daripada menjadi orang merdeka, dan lebih menyukai tetap sebagai hamba daripada engkau tinggal bersama semua keluargamu?" Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu menyahut, "Ya, aku melihat pada diri beliau atau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun." Mendengar jawabannya tersebut, beliau menundukkan Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu di atas pangkuan beliau seraya bersabda, "Ia kuangkat sebagai anakku sendiri." Ayah dan pamannya pun setuju. Mereka meninggalkan Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rasa gembira. Ketika itu Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu masih kanak-kanak. Lihatlah, anak-anak pun mampu meninggalkan keluarga yang ia senangi dan berkorban menjadi hamba sahaya semata-mata demi cintanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini terjadi sebelum baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi. Alhamdulillah, baru saja kita memperdengarkan kisah Sayyidina Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu menolak untuk pulang bersama ayahnya. Itulah keadaan para anak-anak pada zaman baginda Rasulullah SAW. Walaupun masih kanak-kanak, tapi Sayyidina Zaid memiliki dan paham bahwa dia berkhidmat kepada orang bukan sembarangan, tapi beliau adalah orang yang sangat spesial. Hingga ayah dan pamannya menjemputnya untuk berkumpul kembali bersama keluarga dan memerdekakannya, tetapi Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu memilih tetap tinggal bersama baginda Rasulullah SAW untuk melayani, berkhidmat kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilud dumu'i sabilun murih, tanahada ya sahi kay tastarih.